Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa? 22 Februari. Saya diminta Kak Novi untuk klarifikasi ulang ya ke ayah Andra, karena ayahnya katanya punya keterangan lain gitu. Setelah video kemarin si Andra yang pertama kita post keterangan neneknya, katanya ayahnya pengen klarifikasi gitu ya. Kalau kondisinya ternyata ceritanya menurut ayahnya berbeda gitu. Nah ini sekarang kita mau klarifikasi, mau telepon ayahnya guys, buat klarifikasi lagi, karena ayahnya ini kemarin sempat bilang ke kita tanggal 5 bulan ini dia mau datang ke Jakarta, cuman katanya belum bisa gitu. Nah ini kita klarifikasi yang kedua kalinya. Nah ini kita klarifikasi lagi, sebenarnya kapan bapaknya bisa kesini gitu ya, karena Anda itu nunggu udah beberapa hari gitu, yang seharusnya memang dia udah check up ulang gitu, udah 1 minggu di rumah, obatnya sudah habis gitu, dia harusnya check up ulang gitu. Karena beberapa hari ini setelah seminggu itu kondisi dia ini belum stabil gitu, masih suka teriak-teriak di rumah, nyanyi-nyanyi sendiri, terus gedor-gedor pintu, minta-minta kunci rumah, pengen keluar, pengen kemana-mana, pengen pulang gitu, nanyain itu hampir setiap hari gitu loh. Setiap hari malahan ya, bukan hampir setiap hari lagi, hampir setiap jam itu ketok-ketok kamar itu. Makanya kita mau klarifikasi lagi nih ke bapaknya nih, kenapa nih bapaknya, klarifikasi lagi ke bapaknya, maksudnya kapan bapaknya bisa datang, terus boleh nggak kita bawa dulu ke rumah sakit gitu ya. Nah kita mau minta izin dulu nih guys, mau klarifikasi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dedi, saya dengan Arbi ini Pak. Iya, saya Dedi. Pak Ded, jadi gini, saya mau konfirmasi ya. Kan kemarin katanya Pak Dedi mau klarifikasi ya, mau datang ke sini buat klarifikasi masalah video Andra dan pernyataan neneknya Andra yang waktu itu kita post di YouTube gitu ya Pak ya. Nah ini Siap Pak. Kira-kira untuk kejelasannya nih Pak, Pak Dedi kira-kira pastinya bisa ke sini tanggal berapa Pak? Awal bulan sih Pak, soalnya saya kan kerja kan kolektor sih, jadinya tanggal-tanggal segini ngejar mau izin gitu susah gitu loh Pak. Tanggal berapa kira-kira? Pastiin aja gimana ya, Pak? Paling sebelum tanggal 5 Pak. Sebelum tanggal 5 ya? Iya, sebelum tanggal 5. Soalnya tanggal segini ngejar target sih Pak. Oh gitu. Ya sebenarnya sih gini, relate hubungannya adalah kalau misalnya kan waktu itu Pak Dedi mau ke sini tanggal 5 ya, bulan ini ya. Tapi nggak jadi gitu kan ya. Nah, hubungannya kan sama, karena saya ada masalah sama keluarga di sini saya. Oh gitu. Nah, hubungannya sebenarnya gini Pak Dedi. Jadi si Andra itu jadinya kan harusnya dia udah kontrol bukan kontrol ya. Harusnya dia berobat yang kedua ya. Berobat yang kedua gitu. Jadi karena Pak Dedi katanya mau ke sini, jadi si Andra ini jadi kita tahan gitu. Maksudnya jadi kita di rumah gitu kan. Karena apa ya selama dia di rumah ini kan harusnya kan dia udah ke rumah sakit lagi ya. Iya. Nah karena nunggu Pak Dedi ini kan kemarin, jadi kita nggak berani dulu berobat yang kedua kali, karena takutnya kan Pak Dedi mau klarifikasi apa gitu kan, kita kan belum tahu nih klarifikasinya seperti apa gitu kan ya. Jadi kan takutnya kita ada kesalahan atau seperti apa. Nah kita sih berharapnya Pak Dedi lebih cepat lebih baik, karena kan selama Andra di rumah ini kan kondisinya memang belum stabil nih Pak. Gitu di rumah selama ya betul, selama di rumah itu kan dia ya masih suka nyanyi sendiri, teriak-teriak sendiri, itu hampir setiap hari gitu, bahkan bisa berjam-jam dia teriak itu. Nah kita kan kasihan gitu, maksudnya relate-nya kita sih
Ya kan Pak Dedi, kalau memang apa mau ke sini lebih dipastikan gitu, maksudnya tanggal berapanya supaya pengobatan Andra dan pengobatan ataupun masalah Andra ini cepat kita selesaikan gitu Pak. Iya. Nah kayak gini nih Pak. Sebenarnya gini Pak, apa namanya? Ini Saya mau ke sana, ya. Sebenarnya kemarin tanggal 5, cuman di sini saya ada masalah lah, jadinya nggak jadi. Emang waktu sebelum masuk YouTube juga, saya sebenarnya tanggal 26 itu mau saya ambil. Oh gitu. Gitu. Mau saya ambil, jadi kan ceritanya kan di saya itu kan udah 4 bulan. Saya antar itu bulan 12 ya Pak ya. Bulan 12 saya antar. Alhamdulillah sih ya sehat gitu loh. Ada buktinya semua kok saya. Bapak itu tanggal berapa? Maksudnya waktu ada keterangan sehat itu ke rumah sakit jiwa atau ke rumah sakit biasa Pak? Rumah sakit biasa, cuman di dokter jiwa. Obat itu 4 bulan itu saya berobat ya, karena dia depresi. Terus sekali minum obat aja sebulan 2 bulan 3 bulan, bahkan dia sering ikut saya kerja. Bulan 12 aja masih saya ikut saya kerja. Tanggal sekitar pokoknya bulan 12 saya ke Jakarta itu saya foto-foto itu saya kirim tuh, untuk ada fotonya saya di bis. Jadi gini nih, dari umur 7 tahun dia itu di Lampung, ya, di Lampung. Nah, sekolah di Lampung. Di Lampung itu dia sakit, benar sekitar berapa bulan diobatin sama orang tua, udah ke orang pintar kemana aja nggak sembuh. Katanya ini harus ke bapaknya gitu loh. Ada lah yang nggak bisa diomongin. Alhamdulillah di saya 4 bulan, belum sebulan kali Pak, udah sembuh. Tapi kalau ya, ini terus tiba-tiba ibunya yang di Jakarta minta gitu loh, membawa si Andra ke sana. Oh Andra. Gitu, baik. Terus saya antar ke sana, katanya taruh aja di rumah ibunya dia, nenek. Oh, minta di rumah neneknya yang minta Andra buat diasuh sama neneknya gitu. Bukan, ya? Ibunya. Oh, ibu kandungnya minta. Iya, karena kan dia udah cerai juga sama suaminya. Dia kerja di Kelapa Gading. Jadi katanya saya udah di sini udah sendiri, yaudah Andra bawa aja ke Jakarta. Nah, salahnya ini ibunya ini udah nyuruh tapi dianya nggak ngurusin gitu loh. Tahu gitu mah nggak usah disuruh ke sana, saya aja yang ngurusin gitu. Nah ini kan sebenarnya apa ya, lebih baik memang buat ketemu sih Pak. Maksudnya Bapak bawa datanya yang waktu Bapak periksa di rumah sakit umum gitu kan. Nah kita kan terakhirnya aja ada Pak, saya kasih ke neneknya kok. Pas waktu saya bawa ke sana masih ada sisa obatnya. Ya baik. Rutin sehari 2 kali obatnya ada. Nah baik, nanti makanya saya tinggal ke Tegal aja dia posisinya tidur. Emang dia itu deket sama saya banget Pak. Jadinya makanya saya di sini kan kelarin dulu. Sedangkan istri saya di sini kan punya anak kecil, anak 3. Jadi dia itu ngurusinya mungkin kurang ini. Jadi saya ribut terus ceritanya nih, ribut terus. Nah, sini ribut dulu, terus, dengar ya. Itu ibunya minta di sono, saya anterin. Logikanya gini Pak, kalau nggak sehat ya, logikanya ya. Saya naik bis, dia ini ada foto-fotonya itu, kelihatan normal nggak gitu? Kelihatan loh kalau gitu loh. Terus saya antar ke sono, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, ngomong-ngomong sendiri, ya nggak mau neneknya. Mana mau gitu, udah itu bapak-bapak tiri itu, kakek tiri emang dari dulu nggak mau gitu. Kalau masalah anak saya dua-duanya dari dulu mau saya bawa, ibunya nggak kasih dua-duanya itu. Pas giliran dia nikah baru dikasih ke saya yang Andra doang, nah pun nggak dikasih. Cuma dari dulu dikasih ke saya. Makanya dia lantarin anak dari mana, makanya saya tugas saya
nggak saya apain ya Pak ya. Kenapa? Karena saya dari dulu saya minta, saya nggak yakin gitu loh. Dari sekolahnya, anak-anaknya aja yang nggak ada sekolah, bukannya saya apa-apa. Tapi dia orangnya mau ngurusin, tiba-tiba pas nikah lagi ibunya, anaknya si Andran nelpon saya ibunya, suruh ambil. Ya saya ambil orang anak saya. Jadi gini nih, dulu pas waktu saya cerai, itu anak dua itu mau saya bawa, Andra sama Nako ya. Nah, tapi kan nama juga tahu kan ibu-ibu, sama nenek nggak mau lah kalau dibawa bapak. Ya, tuh, terus? Nah, oke lah. Udah saya tinggal dong. Ya udah saya intinya kalau mau diurus ke saya ya saya yang ngurus. Saya nggak mau ibaratnya atau apa-apa. Iya katanya dia dulu. Kalau mau saya yang ngurus karena saya nggak percaya. Ibaratnya kalau misalnya maaf nih, uang yang saya kasih itu saya nggak percaya yang digunain gitu loh. Terus ibunya nikah lah, ibunya yang menikah, bawa si Andra ke Banten, orang Banten. Baru berapa tahun cerai, ibunya nelpon lagi ke saya. Katanya neneknya nelpon gini nih, Dad, apa itu Andra ambil aja. Nggak suka, katanya kalau dia nakal digebukin gitu ya. Nah, saya dari neneknya nenek ucapannya, oh ya udah Bu, saya datanglah ke Jakarta. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, masih tinggal di Durensawit. Nah, saya jemputlah sama istri saya jemput. Nah, tiba-tiba Nakonya kata neneknya udah saya aja, ibunya aja yang mau ngurusin karena anak alasannya apa gitu, nggak tahu. Ya udah kalau emang mau ngurusin, tapi kalau nggak mau ngurusin saya yang ngurusin gitu. Nah terus tiba-tiba 3 bulan di Jakarta, kan dia nenek ibu kandung saya gitu. Ibu kandung itu sayang banget sama neneknya. Udah sekolah aja di Lampung. Ya, gitu loh. Ceritanya gitu. Oh iya Bu, sekolah di sini. Kan ibu nggak ada anak lagi pada merantau. Daripada sama ibu bapak nggak ada teman, saya antarlah ke Lampung. Bukan dioper-oper, ceritanya gitu. Kan tanggung jawab orang tua saya dong Pak. Oh, saya antarlah ke Lampung, pas di Lampung sekolah sampai dari kelas 1 SD sampai 4 SD. Normal, masih normal. Nah, tapi emang waktu saya ambil itu waktu dari Banten itu, emang dia orangnya udah pendiam. Emang pendiam. Nah, di Lampung selama 4 tahun sekolah SD sampai kelas 4, tiba-tiba ibu ngabarin ini sakit. Dia katanya udah berobat ke rumah ini, ke orang pinter gini-gini. Terus ada orang yang ustadz yang bilang ini sembuhnya ini harus tinggal sama bapaknya. Baru kemarin ya, bulan 2022 di bulan 6-an Pak, diantar ke saya. Diantar ke saya bulan 6. Nah, saya antarlah orang tua saya lah ke Tegal ngantar ke sini. Udah dari bulan 6 di sini alhamdulillah terus saya bawa ke rumah sakit berobat baru seminggu 2 minggu normal ya, menurut saya normal banget ya Pak ya. Soalnya dia udah main sama teman-temannya, orang di sini aja ngeliat di YouTube lah, ini Andra pada kaget gitu loh. Itu waktu ke rumah sakit itu didiagnosa sama dokter apa Pak? Depresi berat. Berarti udah ada gangguan, ada diagnosa gangguan jiwa sejak itu ya, walaupun cuma di RSU gitu ya. Di rumah sakit Mitra Siaga itu, tapi dia bukannya dibilangnya, pokoknya depresi berat. Saya tanya masalahnya gimana, gini-gini saya sebut ya, gini-gini nih, mungkin ya. Saya tanya sama dokternya, cuman dia nggak bilang ini mah masih bisa, masih aman kata dokternya. Udah dikasih obat, ya alhamdulillah seminggu. Dia kan suka deket saya kerja aja, kadang-kadang lagi ngikut saya. Emang dia itu dari dulu sama saya. Oke. Gitu loh Pak. Saya ke Tegal aja, dia posisi tidur. Pas saya sampai Tegal diteleponin video call nangis-nangis gitu loh. Jadi Bapak gimana? Mau kita pengobatan lagi continue nih ke rumah sakit atau mau kita bantu pulang aja kalau Bapak atau gitu? Juga ya, biasanya kalau udah dokter dari rumah sakit jiwanya masih berjalan, dari dokter spesialisnya, itu dia nggak ngomong-ngomong, nggak teriak-teriak gitu Pak. Makanya saya aneh juga, mas udah diobatin, saya diobatin kok masih begitu gitu loh. Nah itu sebenarnya sih dia biasanya minum obat waktu pas dari rumah sakit ini minum obat langsung
besoknya udah ini lagi. Enggak juga, Pak. Temannya udah di mana-mana mainnya jauh-jauh. Enggak juga. Samping kali sama temannya. Banyak case. Coba Bapak. Masih dokter dibilang jangan di lepasin aja, biasa aja gitu. Lah emang ya, dilepas. Gitu, dokternya bilang gitu. Di kami juga dilepas, Pak. Maksudnya bukan dikurung di kamar atau dikunci, itu enggak, memang kita lepas aja di rumah gitu. Dia mau main, dia mau apa ya terserah gitu. Memang kita nggak pernah mengurung orang yang kita bantu gitu, nggak pernah kita kurung. Tapi memang faktanya seperti itu gitu. Nah sekarang gini, maksud saya kan Bapak masih lama nih, kita mau terusin nih pengobatannya ke rumah sakit, itu Bapak berkenan atau enggak, atau Bapak mau berkenannya seperti apa gitu, Pak? Ya berkenan sih, Pak, tapi emang itu obatnya itu sebulan sekali apa gimana, Pak, habisnya, Pak? Obat itu biasa gimana, Pak? Soalnya gimana, kalau saya dulu kan per sebulan sekali dapat sekitar 60 kapsul sehari 2. Jadi enggak baru kemarin, enggak kayak gitu. Saya sekaligus dari biasanya tanggal 1 sampai tanggal 30, saya tanggal 30-nya karena percobaan sembuh total, dokternya bilang 6 bulan. Pas baru 4 bulan emang saya antar ke sono, ke Jakarta. Jadi 4 bulan itu karena menurut saya udah sembuh total gitu loh. Udah biasa, makanya pas saya antar baru 3 hari ngabarin lagi begitu lagi. Nah. Itu ceritanya. Jadi obatnya si Andra itu setelah kita bantu berobat ke rumah sakit itu seminggu, Pak. Obatnya seminggu. Nah ini kan udah seminggu lewat nih, gitu. Nah udah waktunya dia sebenarnya masuk ke rumah sakit lagi, gitu, Pak. Nah sembari. Oh iya. Gitu. Sebenarnya jangan ke waktu saya berobat, Pak ya. Waktu saya berobat itu dibawa pertama doang. 1 bulan pertama, pas kedua kalinya, 1 bulan tanggal 30-nya, nggak saya bawa lagi. Keempat, ketiganya nggak saya bawa lagi. Keempatnya nggak ketemu lagi sama dokter. Ditanya gimana perkembangannya. Ya karena saya udah nggak ada apa-apa, dia minum obat aja gitu loh. Makanya nggak saya bawa lagi ke dokternya, cuman saya nebus obat aja ke rumah sakit. Tapi kalau dari diagnosanya yang setelah kami bantu berobat itu memang skizofrenia gitu. Skizo itu ya means dia itu berarti memang ada gangguan kejiwaan gitu, Pak. Dan sepengalaman kami selama kami membantu mengurus ODGJ itu memang betul tidak bisa dalam waktu singkat gitu, memang harus rutin, dan penyembuhannya pun itu walaupun dia udah normal, udah bisa diajak ngomong, udah nggak pernah teriak-teriak lagi gitu ya, tapi tetap pengobatan itu tetap harus dilakukan secara rutin, check up-nya seperti itu, Pak. Nah, iya emang rutin. Saya selama 4 bulan itu nggak pernah telat, tanggal 30 tuh pasti saya antar itu. Bahkan terakhir dokternya ganti pas tanggal 30 itu saya datang. Pertama dokter siapa gitu selama 3 bulan. Terakhir gitu saya ganti gara-gara dokternya itu nggak jadwalnya nggak pas. Mulai nggak apa-apa lah gitu loh. Ya. Terakhir itu yang surat dikasih ke mertua neneknya yang di Jakarta itu beda itu dokternya itu. jadi intinya Pak Dedi Kalau saya sih Pak, kalau udah ke sono otomatis ya pertama itu anak saya bawa ya Pak ya. Oh baik. Ya soalnya emang sebelum masuk YouTube juga ada saya chat sama istri, kan emang istri ini sebenarnya keberatan. Keberatan lah, nama juga dia punya anak kecil lagi. Nah, tapi kalau saya bilang saya bapaknya, sampai ibaratnya saya saking sayangnya sama anak, ya udah kalau kamu nggak izinin saya tinggal di mana gitu di daerah Tegal sini, orang saya sama anak saya bilang gitu. Cuma sekarang alhamdulillah udah nerima, ya udahlah. Nanti kan klarifikasi ke neneknya ya, ke rumah neneknya ya Pak ya. Ya. Katanya Bu Nopi kemarin WA tuh Bu Nopinya lah, katanya di rumah neneknya aja. Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak nanti ada kabar buat kapan bisa ketemu pastinya gitu ya. Nanti kita atur jadwal buat meetingnya, jadi biar enak gitu ya Pak ya, cocok gitu, jadi kita juga bisa ngatur jadwal juga buat kita. Gimana? Waktu masalah katanya ditelepon nggak diangkat-angkat, gimana nggak saya kesel Pak. Terus 3 hari saya antar ke Jakarta, saya ditelepon suruh ambil lagi. Jadi kan saya kerja kesel bang, pertamanya saya angkat, cuman bawel banget. Disuruh antar, ibunya nggak pulang-pulang, salahnya itu ibunya, sebenarnya ibunya. Ya,
Pokoknya Pak Dedi. Datang dia yang nyuruh. Ya oke. Pak Dedi gini aja, yang penting saya hanya klarifikasi itu dan memberitahu Bapak keadaan Anda sekarang. Bapak juga udah setuju, udah nanti kira-kira sebelum tanggal 5 Bapak ngasih keputusan kapan bisa meeting gitu ya. Jadi Anda nanti mungkin kita bawa ke rumah sakit dulu. Nah, Insya Allah sih, ini sih insya Allah saya sebelum akhir bulan ini. Ya baik. Ada jadwal karena ada yang ini insya Allah gitu loh. Entah Sabtu ini emang dari kantornya bukan dari sayanya gitu loh. Oh. Ada yang udah ambil ke sono. Oh berarti Saya ke sana. berarti Bapak rencana dalam waktu dekat ya berarti ya? Iya dalam waktu dekat itu karena kan dari kantor dong ya Pak ya. Jadinya antara Sabtu ini saya ke Jakarta. Jadi saya Jumatnya saya kabarin, Jumat besok ya artinya. Oh berarti. Terus kalau emang saya nggak bisa Jumat, artinya awal bulan itu saya izin gitu loh. Saya izin dari saya sendiri bukan dari kantor. Oh ya berarti baik, berarti kita tunggu sampai besok ya Pak. Maksudnya besok Bapak kabarin kita kan Sabtu bisa datang atau enggak gitu kan? Karena nih Andra jadi kita tahan dulu. Saya berangkat juga Sabtu sore Pak kalau berangkat itu. Jadi sampai sana Minggu. Ya udah. Oke. Minggu pagi. Oke, berarti intinya Andra belum bisa kita masukin ke rumah sakit dulu buat nunggu keputusan Bapak ya. Karena kan kalau udah masuk rumah sakit paling enggak bisa semingguan lebih gitu kan. Takutnya nanti nggak ketemu Andra gitu kan. Tapi kalau menurut Pak, kalau di rumah sakit emang ditaruh di situ ya Pak? Iya. Bisa diambil obatnya aja Pak? Oh nggak bisa kalau tergantung Pak. Tapi kalau dengan kondisi Andra yang seperti ini, saya rasa kalau yang udah pasti dia akan rawat inap gitu. Saya rasa ngerawat inap karena memang kondisi Andra seperti ini gitu, belum stabil Pak. Pasti rawat inap. Ada perawatan khususnya kan kalau di rumah sakit itu. Kalau di rumah kan cuma minum obat gitu kan. Kalau di rumah sakit kan ada perawatan khusus. Ya udah gini aja. Ya udah gini aja Pak. Kita tunggu besok ya. Tunggu besok Bapak bisa atau enggaknya. Kalau memang Bapak belum bisa lagi, berarti besok fix Andra kita berobatin dulu ke rumah sakit gitu ya. Jadi kalau Bapak mau ke sini, Bapak harus nunggu Andra keluar dulu. Dan kami harap sih Bapak kalau memang mau klarifikasi, nanti kita ketemu aja di rumah neneknya mungkin ya. Atau nanti saya omongin dulu ya sama tim harus seperti apa. Tapi yang jelas, ya kan yang jelas kita ada klarifikasi pertemuan dulu gitu Pak. Cuman kalau intinya gitu ya, jadi kalau Bapak besok nggak bisa datang, kita masukin Anda ke rumah sakit. Kalau Bapak besok minggu itu bisa datang, fix, berarti Anda kita tahan dulu, gitu ya. Sampai kita mau ada perjanjian ketemuan di mana, gitu aja ya Pak ya. Besok sore ya Pak? Besok sore ya, nggak apa-apa. Saya walaupun berangkat, walaupun katanya berangkat juga, saya Sabtu sore berangkatnya dari sini. Ya jadi baik. Sampai sana Minggu pagi Jakartanya. Ya baik Pak. Ya udah gitu aja Pak Dedi, mungkin ya. Nanti kita besok berarti berkabar, kita tunggu lagi ya Pak ya. Siap. Baik Pak Dedi, terima kasih sebelum dan sesudahnya kita tunggu kabarnya ya Pak. Ya udah. Ya udah Pak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi gitu ya tadi keterangan dari ayahnya dan memang ada bukan banyak sih, ada beberapa poin yang berbeda gitu dari keterangan kemarin neneknya terus keterangan ayahnya, dan memang lebih baik sih ketemu gitu ya biar tahu detailnya seperti apa. Gitu aja sih. Intinya bapaknya udah berkenan sebenarnya buat Andra dibawa ke rumah sakit lagi. Cuman kita biar nggak tabrakan sama jadwal bapaknya, karena bapaknya kayaknya gambling gitu ya. Bisa atau enggaknya itu tergantung dari kondisi pekerjaannya gitu. Ya udah gitu aja guys. Kita tunggu aja besok kabarnya bapaknya seperti apa. Kalau penasaran ikutin terus video dari Andra. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.